Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fitriani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Nah, ini merupakan materi kelas 2 SMP semester 2. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu panjang busur. Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, jadi busur lingkaran merupakan garis lengkung. Nah, ini garis lengkung terletak pada lengkungan lingkaran. Ini lingkarannya dan ini lengkungannya. Dan menghubungkan dua titik sembarang. Nah, titiknya itu titik A dan titik B. Lalu, kedua titik tersebut dan pusat lingkaran membentuk sebuah sudut. Titik A, titik pusat lingkaran, dan titik B ini akan membentuk sebuah sudut. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, jadi ini itu busurnya. Dan dari titik A ke titik B ini merupakan panjang busur AB. Nah, lalu kita lanjutkan ciri-ciri busur. Yang pertama berupa kurva lengkung. Nah, ini kurva lengkung ya. Nah, yang kedua berhimpit dengan lingkaran. Ini lingkarannya dan ini busurnya. Baik, paham sampai di sini ya. Kita lanjutkan. Rumus mencari panjang busur. Nah, untuk panjang busur bisa ditulis seperti ini ya. A, B, ada lengkungan di atasnya. Ini dibacanya jadi panjang busur AB sama dengan, nah ini rumusnya, besar sudut AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, kenapa keliling lingkaran? Karena busur itu merupakan bagian dari kelilingnya sebuah lingkaran. Nah, 360 derajat ini didapat dari satu lingkaran penuh. Nah, mungkin kalian sudah lupa dengan rumus keliling lingkaran. Saya akan ingatkan lagi. Jadi, rumus keliling lingkaran itu 2πr, di mana pi ini bernilai 3,14 atau bisa ditulis dengan 22/7. Nah, R ini merupakan jari-jari lingkaran. Untuk lebih pahamnya, kita langsung aja ke contoh soal. Nah, ini soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika diketahui besar sudut AOB sama dengan 120 derajat dan OB 21 cm, hitunglah panjang busur AB. Nah, penyelesaiannya. Karena tadi kan rumus panjang busur itu ada keliling lingkaran, maka kita untuk lebih mudahnya kita cari dulu keliling lingkaran. Nah, tadi keliling lingkaran itu rumusnya 2πr. Lalu kita masukkan 2 dikali pi. Nah, pi ini kita tuliskan dengan 22/7 supaya mudah. Lalu dikali dengan jari-jari lingkaran. Nah, OB ini merupakan jari-jari lingkaran, yaitu panjangnya 21 cm. Kita operasikan 2 dikali 22, yaitu 44. Nah, 21 dibagi 7, hasilnya 3. Nah, jadi 44 dikali 3 itu hasilnya 132 cm. Nah, kita sudah dapat keliling lingkaran ini. Lalu kita akan menghitung panjang busur AB. Nah, rumusnya yaitu panjang busur AB sama dengan besar sudut AOB
per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, besar sudut AOB-nya itu 120 derajat per 360 dikali keliling lingkaran. Tadi kita sudah mencarinya dan hasilnya itu 132. Lalu kita sederhanakan 120 derajat per 360 ini, kita sederhanakan hasilnya menjadi 1/3 dikalikan dengan 132, yaitu 132/3. Hasilnya jadi 44 cm. Nah, jadi panjang busur AB adalah 44 cm. Sampai di sini paham ya? Lalu kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu luas juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, jadi juring lingkaran, luas daerah dalam lingkaran ini terdapat luas daerah yang dibatasi dua buah jari-jari lingkaran. Nah, ini OA, OB ini merupakan jari-jari lingkaran dan sebuah busur. Nah, tadi busur sudah dijelaskan ya, yang lengkungan seperti ini dan diapit oleh dua buah titik itu merupakan busur. Sampai di sini paham ya? Jadi luas juring ini maksudnya yang ini ya, yang daerah kuning ini. Lalu selanjutnya ciri-ciri juring. Yang pertama berupa daerah di dalam lingkaran. Nah, ini berupa daerah di dalam lingkaran. Yang kedua dibatasi oleh dua jari-jari, dibatasi oleh jari-jari OA dan jari-jari OB, dan satu busur lingkaran. Nah, ini busurnya ya. Yang ketiga, jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Jari-jari yang membatasinya ini titik A dan titik B. Sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjutkan. Rumus mencari luas juring AOB. Rumusnya itu luas juring AOB sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, kalian masih ingat rumus luas lingkaran itu? Mungkin sebagian ada yang lupa ya. Saya ingatkan lagi, luas lingkaran rumusnya yaitu PR kuadrat. Untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, ini soalnya, perhatikan lingkaran berikut dengan cermat. Jika diketahui besar sudut AOB itu 72 derajat dan panjang OB sama dengan 10 cm, tentukan luas juring AOB. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Diketahui besar sudut AOB sama dengan 72 derajat. OB yaitu jari-jari, panjangnya 10 cm. Ditanyakan luas juring AOB. Nah, tadi kan untuk mencari luas juring itu rumusnya ada luas lingkaran. Untuk lebih mudah, kita cari dulu luas lingkaran. Tadi rumusnya sudah disebutkan, luas lingkaran, rumusnya yaitu PR kuadrat. Langsung kita masukkan, Pi-nya ini kita masukkan dengan nilai 3,14 dikali jari-jarinya itu 10 dikali 10 dikali 10. Kenapa 10-nya ada 2? Karena R kuadrat ya, berarti jari-jari dikali jari-jari. Kita operasikan 10 dikali 10 itu 100.
Nah, 100 ini kita kalikan dengan 3,14. Hasilnya jadi 314 cm persegi. Kita sudah dapat luas lingkarannya, lalu kita akan menghitung luas juring AOB. Rumusnya yaitu besar sudut AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Besar sudut AOB-nya ini 72 derajat per 360 dikali luas lingkaran yang tadi kita sudah cari, yaitu 314. Nah, kita sederhanakan dulu yang 72 per 360 dengan 72 ini dibagi dengan 72 dan 360 ini dibagi dengan 72. Baik, hasilnya jadi 1/5 dikali 314. Lalu kita kalikan, jadi 314/5. Hasilnya jadi 62,8 cm persegi. Nah, jadi luas juring AOB yaitu 62,8 cm persegi. Baik, paham ya sampai di sini? Lalu kita akan lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu luas tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur, ini busur ya, yang lengkungan ini tadi sudah dijelaskan, ini merupakan busur, dan tali busur. Nah, dari titik A ke titik B ini ditarik garis, nah ini merupakan tali busur. Nah, yang merah ini merupakan tembereng. Lalu, ciri-ciri tembereng. Yang pertama berupa daerah di dalam lingkaran. Ini tembereng ini merupakan daerah di dalam suatu lingkaran. Yang kedua, dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Dibatasi oleh ini, tali busur dan busur lingkaran. Sampai di sini mengerti kan? Paham ya kalian? Baik, kita lanjutkan. Rumus mencari luas tembereng, yaitu luas tembereng sama dengan luas juring AOB. Luas juring ini AOB, juring, dikurangi luas segitiga AOB, dikurangi segitiga AOB luasnya. Nah, mungkin kalian pada lupa dengan luas segitiga. Saya ingatkan, luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Untuk lebih pahamnya, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini soalnya. Tentukan luas tembereng AB pada gambar di bawah ini. Langsung kita jawab saja ya. Diketahui besar sudut OAB ini atau AOB ini yaitu 60 derajat dan pi-nya kita tuliskan dengan 22/7. Nah, jari-jarinya ini OB ini panjangnya 14 cm. Ditanyakan luas tembereng AB. Luas tembereng AB ini berapa? Nah, penyelesaiannya. Yang pertama kita akan mencari dulu luas juring. Luas juring AOB ini. Nah, tadi sebelumnya luas juring OAB ini ada luas lingkaran. Jadi kita cari dulu untuk lebih mudah. Luas lingkaran itu rumusnya VR kuadrat. Kita masukkan 22/7 dikali jari-jarinya itu 14 dikali 14 dikali 14. Kenapa 14 ada 2? Karena jari R kuadrat, jari-jarinya berarti ada 2. Ada 2 kali. Lalu kita operasikan. 14 dibagi 7 dapat 2. 22 dikali 14.
Jadi 22 dikali 14 dikali 2, hasilnya 616 cm. Nah, kita sudah dapat luas lingkaran, lalu kita akan mencari luas juringnya. Rumusnya itu, besar sudut AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Kita masukkan besar sudut AOB ini kan 60 derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran yang tadi kita sudah cari, yaitu 616. Kita sederhanakan 60 per 360 ini dengan dibagi oleh 60. Jadinya 1 per 6 dikali 616. Kita kalikan, jadi 616 per 6. Hasilnya didapat 102,67 cm persegi. Jadi kita sudah dapat luas juringnya AOB itu 102,67 cm persegi. Lalu kita akan mencari luas segitiga. Nah, karena besar sudut juringnya yaitu 60 derajat, maka pastilah segitiga AOB ini merupakan segitiga sama sisi. Maka kita dapat alasnya atau kita tulis dengan A, ini 14 cm. BO yaitu jari-jari, panjangnya 14 cm. Dan AO yang merupakan jari-jari juga, panjangnya 14 cm. Nah, kan ini kita belum dapat tingginya, jadi kita harus mencari tingginya dengan cara rumus Pitagoras, yaitu karena tadi kan segitiganya ini segitiga sama sisi, berarti kita bagi 2 saja, dan kita cari tingginya ini dengan rumus Pitagoras. Jadi T kuadrat sama dengan 14 kuadrat, ini merupakan sisi miringnya, dikurangi setengah dikali 2 per 14. Nah, karena dibagi 2 untuk mencari tingginya ini, berarti alasnya itu kan 14, dibagi 2 berarti ya. Nah, hasilnya itu 14 kuadrat dikurangi 7 kuadrat, karena 14 sudah dibagi dengan 2. Lalu kita kuadratkan, jadi T kuadrat sama dengan 196 dikurangi 49. Kita kurangi, hasilnya jadi 147, lalu kita akarkan, dan hasilnya menjadi 12,12 cm. Jadi kita sudah dapat tingginya ini 12,12 cm. Lalu kita masukkan ke rumus luas segitiga AOB. Jadi setengah dikali alas dikali tinggi. Tadi rumusnya ya. Lalu kita masukkan setengah dikali 14 dikali tingginya 12,12. 14 dikalikan dengan 12,12. Hasilnya jadi 169,68 dikali 1 per 2. Hasilnya jadi 84,84 cm persegi. Nah, kita sudah dapat luas segitiganya, kita juga sudah dapat luas juringnya. Lalu kita masukkan ke luas tembereng. Maka luas tembereng AB sama dengan luas juring OAB dikurangi luas segitiga AOB. Luas juring tadi kita sudah dapat, yaitu hasilnya 102,67 cm persegi dikurangi dengan luas segitiga yang tadi kita sudah hitung, yaitu 84,84 cm persegi.
kita kurangi, hasilnya jadi 17,83 cm persegi. Nah, jadi luas tembereng di atas adalah 17,83 cm persegi. Nah, bagaimana? Mengerti kan? Paham kan? Sampai di sini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.